Shalom, happy weekend semuanya. Kembali kita berjumpa di Bible Study kita. Melanjutkan di bulan yang pertama di tahun baru 2024 atau kalendernya Tuhan 5784. Tentu Anda semua sudah mendengar pengajaran di Desember 31 maupun di Januari awal, di mana Anda semua, kalau nggak salah Januari 3 mungkin ya. Sampai hari ini saya membagikan terus mengenai arti makna daripada 5784. Di kalender Ibrani, itu kalender yang bikin Tuhan loh. Dan dimulai di bulan pertama, bangsa Israel atau budak-budak keturunan daripada Yusuf, keturunan Abraham yang setelah 430 tahun, rasanya kayak apa tuh ya, 430 tahun tinggal di Mesir, di bawah tekanan tindasan Firaun, dan bekerja dengan kekerasan fisik, mental, tidak pernah dapat gaji, hidup hanya buat kayak alat, kayak mesin, bukan kayak manusia. Kemudian mengalami 10 mujizat tulah yang luar biasa. Kemudian dalam satu malam Paskah pertama, di mana setiap rumah yang dipercikan dengan darah daripada baby domba yang tak bercacat, tak bernoda, tak ada luka, tak sempurna. Satu anak domba per family. Dan malaikat maut, itu tantangan tulah ke-10 tuh. Untuk melawan supaya Firaun mengakui bahwa Musa diutus Tuhan, diutus Allah. Dan dia nggak mau terima ada Allah. Dia pikir dia Allah. Tapi pada hari itu semua anak sulung dari rumah-rumah yang tidak ada percikan darah mati semua. Nggak ada ternaknya, nggak manusianya, dan anaknya Firaun mati. Dan dalam waktu itu cepat-cepat Tuhan desak orang-orang Yahudi itu yang menjadi budak 430 tahun. Saya percaya mereka nggak punya bayangan loh, hidup sebagai keturunan Abraham itu kayak apa. Saya percaya hukum Taurat, perjanjian Allah dan Abraham di Kejadian 12 juga nggak tahu. Udah pasti, karena udah tersiksa. Ya sama kayak kita, kalau udah lama mungkin orang tua kita pindah, migrasi gitu ya, hijrah ke negara jauh gitu, dan 430 tahun keturunannya keluarga kita di situ. Pasti walaupun kulit muka kita semua penampilan Asia, waktu kita balik ke negara yang keluarga kita, leluhur kita berasal dari situ, walaupun muka kita bukan seperti warga negara-negara yang tempat kita tinggal, pasti kita datang ke negara asli nenek moyang kita seperti orang asing. Jadi saya mesti mengerti mental, kejiwaan, emosi daripada orang-orang yang diperbudak keturunan Yusuf ini, keturunan Abraham, Ishak, Yakub ini. Waduh, itu keluar itu memang mungkin butuh kuasa yang gila-gilaan ya. Semalam-malaman ada angin, itu napas Allah menghembus napasnya loh. Dan laut merah terbelah dan mereka berjalan di tanah kering. Mungkin lagi kacau kali pikirannya ya. Ini mimpi apa-apa, dan kenapa kok kita disuruh keluar? Jangan sok yakin ya bahwa orang hidup susah kalau dipindahin itu mereka seneng loh. Ada orang udah biasa susah. Jadi pas dibebaskan itu jadi beban. Banyak sekali karakter seperti itu. Kayak Musa udah biasa 40 tahun di padang belantara, ketemu Tuhan di semak duri berapi tapi gak kebakar, bingung. Suruh balik ke Mesir, tempat dulu dia digedein 40 tahun, bingung. Karena dia punya track record, pernah membunuh orang Mesir, takut nanti Firaun itu udah blacklist dia, kalau dia balik lagi pasti dibunuh. Dan Allah berkata, enggak, Firaun yang itu dan Firaun yang sekarang nggak kenal. Firaun yang merencana membunuh kan sudah nggak ada lagi, kamu nggak usah takut. Tapi untuk dia berjalan ke sana, dia nggak bawa Musa yang lama loh, pangeran. Sama-sama dibesarkan bersama Ramses. Enggak. Dia datang sebagai orang yang udah kosong, yang cuma tahu nggak punya apa-apa, nggak ada apa-apanya, hanya memelihara dan hanya punya tongkat.
Itu kebanggaan dia. Karena di situ sejarahnya dia, hidupnya dia ada di situ. So, saya percaya Musa aja pasti kacau ya jiwanya. Kan dia memorinya ingat. Apa yang dia pernah, bagaimana dulu dia gede di situ, digedein putri Firaun, dididik cara Mesir. Di Kisah Rasul 7 dikatakan dia punya cara bicara yang fasih, eloquent. Kalau bicara itu kayak pidato tuh luar biasa. Tapi pada waktu dia ketemu Tuhan dan Tuhan kasih dia PR, tugas kembali ke Mesir, bebaskan umatku. Anda mau tahu apa yang dia ngomong? Aku nggak bisa ngomong, aku peta lidah. Wow, dalam 40 tahun loh. Benar-benar apa yang jadi kebanggaan kekuatan manusiawinya dia menjadi nol. Dan Tuhan mesti kasih dia pribadi yang baru, yaitu napas Allah sendiri ke dalam dia, yang dilambangkan dengan tongkat Allah. Terus si budak-budak ini dong, kalau Musa kan 40 tahun. Kalau budak-budak ini pas 30 tahun, udah pasti dia nggak pernah tahu nenek moyang mereka siapa. Nah, disitulah pentingnya peranan. Selalu ada leluhur, ada orang tua yang terus ngulang-ngulang kitab Taurat. Jangan lupa waktu kamu keluar dari Mesir kayak apa. Bagaimana Tuhan menolong kamu. Itu kalau nggak ada yang nerusin, ngingetin terus turun-temurun. Lama-lama luntur, hilanglah generasi yang punya pengetahuan sejarah Abraham, Ishak dan Yakub. Akibatnya lama-lama mereka jadi satu deh sama Mesir. Nah, itulah orang-orang yang keluar dari Mesir. Nah, sampai mereka nyebrang di depan padang gurun, mereka lihat ke belakang Firaun dengan gagahnya, dengan 600 kereta kuda bersenjata, nguber orang yang bekas digebukin, yang melarat, yang hanya budak, yang nggak ngerti apa-apa. Dia pikir udah lah ya, aku kerja kayak gini ya nggak pusing-pusing lah. Ini bakal diubur, mau dibunuh, si Musanya mau dikejar. Dan Musa angkat tongkatnya Allah setelah dia dialog sama Tuhan. Dan Tuhan menghembuskan lagi napasnya. Sekarang ditutup lagi Laut Merah itu. Dan mengubur Firaun dengan 600 kereta kuda tentaranya. Lalu mereka tiba di padang gurun. Nah, sekarang padang gurun ini mereka nggak dikasih jerami untuk bikin batu bata. Mereka di sana untuk kenal Allah. Allah mau kenalan sama mereka. Bukankah luar biasa? Itu di Keluaran 6 tuh. Nah, Allah berkenalan dengan kasih tahu namanya. Nah, saya percaya pindah fisik, lokasi, nggak berarti jiwa, pola pikir, emosi itu nyaman-nyaman aja loh. Dan kita tahu mereka 40 tahun marah-marah kepingin pulang ke Mesir. Lebih baik kita mati depan kuali katanya. Daripada masuk ke padang pasir ini gak tahu kemana ini yang memimpin kita tuh si Musa itu. Dan Tuhannya ini mau ngapain saya juga gak tahu. Dikasih tanah perjanjian isunya kita mesti perang semua dengan 7 negara lebih kuat-kuat. Aduh gak kuat. Karena seumur hidup mereka hanya tertindas. Tidak pernah menjadi lebih dari pemenang. Gak tahu berperang itu apa. So di weekend ini saya mau kalian betul-betul menyadari bahwa kita masuk ke tahun kalender Tuhan. Itu jadi dari Keluaran 12 waktu keluar dari perbudakan di Mesir, perbudakannya Firaun. Nah, itu mulai itu bulan pertama dari tahun yang baru di bulan Aviv atau Abib. Jadi nanti kalau Anda bisa lihat kalender Yahudi, itu kalender yang benar. Itu adalah kalender untuk mencatat kapan-kapan aja orang Israel disuruh menabur. Dengan menabur mereka bisa menuai. So, saya percaya bahwa kehidupan orang Israel setelah keluar dari Mesir dengan status budak, mereka itu hidupnya dijamin tidak pernah kekurangan sama sekali. Tapi Tuhan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Okay? So, saya punya di sini bagaimana memakai kalender Ibrani. Jadi bulan Abib itu antara dalam bulan Maret dan dalam bulan April. Sekitar 24 April itu Paskah tuh. Kemudian perayaan roti tak beragi 7 hari 7 malam. Kemudian perayaan buah bungaran atau buah sulung. Oke, itu musim-musim nabur semua. Kemudian tibalah musim di mana mereka akan menuai. Itu setelah
perayaan Pentakosta. Nanti mereka menuai anggur, menuai jelai, menuai olive, buah zaitun. Oke, jadi sebelah kanan kalendernya itu nabur offering, sebelah kiri menuai sampai puncaknya itu di perayaan Hari Raya Pondok Daun, di mana mereka mesti bikin pondok-pondok saking banyaknya tuayan. Oke, nah di sini ada tuayan pohon ara, ada anggur, zaitun, nggak ada delima, nggak ada loh, gandum, nggak ada yang musim kering sama sekali, nggak ada. So saya mau Anda semuanya duduk tenang, belajar. Memang kita masuk di tahun Gregorian yang ngerubah kalendernya Tuhan ini ya, yang ngerubah kalendernya Tuhan ini yang pertama kali menjadi kalender semau dewe itu adalah Kaisar Konstantin. Nah, semenjak kemudian si Kaisar Konstantin ini kalendernya diubah lagi oleh Paus Gregorian. So sekarang kita pakai kalender Gregorian. Oke, nah itu yang membuat kita tahu Abib itu antara Maret dan April, ini Gregorian yang tengah. So saya mau Anda semuanya bisa menghargai bahwa kalau ikut kalender Tuhan, gak mungkin Tuhan bawa umatnya dalam perjalanan disuruh hidup sial. Gak mungkin, dia mau membebaskan mereka dari penindasan, penekanan, perbudakan, dan mau jadi anak-anaknya Allah yang statusnya raja dan imam. Sama seperti Allah Bapa, Raja dan Imam dan Nabi. Oke, nah untuk itu saya mau ngundang semua teman-teman yang udah bergabung dari Jakarta, dari Bali, ada yang jemaat kami dari Bali sudah berbulan-bulan ada di Jakarta, Pak Minto, Ibu Mega, Shalom. Sekarang juga sementara ini kalau nggak salah ada si Laura juga lagi ada di Jakarta, lagi raker. Thank you untuk Rika. Terima kasih untuk teman-teman dari Cirebon, dari Banyuwangi, dari Jember, dari Palembang. Thank you so much yang sudah bergabung. Kita akan masuk dalam pengajaran ini supaya jangan ada yang miss. Oke? Kalau kita hidup sesuai kalendernya Tuhan, nggak mungkin kita perlu cari nafkah menjadi hacker. Perlu cari nafkah jadi penipu kiri kan kanan. Bahaya ya. Setiap bank, kalau Anda punya rekening di bank, saya baca teman-teman saya punya announcement, blok-blok yang dimasukin dari di mana rekening mereka berada. Ada finishing, ada hati-hati tuh kode OTP jangan sampai sama pegawai juga, sama banyak sekali rambu-rambunya. Nah, saya mau undang Anda semua. Yuk kita hidup, jangan kebanyakan main sosial media deh. Kita fokus kepada kalender Tuhan. Nanti Tuhan berkati kita dan seisi rumah tangga kita. Gak akan takut asal Anda mau belajar. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan. Semua. Dan hebatnya Tuhan ya, biar kurang ajar loh. Umatnya yang ditolong, yang dilepaskan ini. Tapi kan mereka tuh biji mata Tuhan. Mereka seperti anak Raja Wali, dipelukan induk Raja Wali. Kekasih Efraim, Yakub, kau adalah kekasihku dari awal. Nah, tetap dicari untuk dimiliki. Nah, sekarang yang dicintai dan mau dimiliki menjadi anak Allah, nggak ngerti kalau dia anak Allah. Taunya budak. Makanya perubahan pikiran adalah masif di tahun ini. Mari kita berdoa sebelum kita mulai pengajaran ini. Tahun signifikan. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, weekend yang cerah. Kami minta di dalam nama-Mu Yesus, bahwa setiap umat-Mu bisa duduk tenang, mengambil postur setelah sibuk liburan. Kami ada di Bali saat ini, kami tahu Bali padat, macet di mana-mana. Tetapi ini adalah saatnya, musim itu sudah lewat, kami mau duduk berdiam. Seperti Maria duduk di kaki Yesus dan mendapat komendasi dari Yesus sendiri. Betul-betul dia memiliki satu hal yang tidak pernah akan kuambil dari dia. Hati yang disiplin, selalu menunggu Tuhan
dan menanti dengan duduk di kaki Tuhan dan menerima apa kata Tuhan. Roh Kudus, aku berdoa di dalam nama Yesus, berkati kami semua, berkati keluarga-keluarga kami, berkati teman-teman kami, teman-teman sekolah anak-anak kami. Kami minta hanya di dalam nama Yesus perlindungan hadirat Roh Kudus kaya di setiap kami. Kami tidak perlu lihat kekayaan harta benda, kami lihat berapa besar Yesus menghuni batin dan jiwa kita. Aku minta Bapa di dalam nama Yesus, Kau Allah yang berdiam di hati manusia. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kita masuk ke kemarin hari Rabu saya bagikan bahwa 5784 itu terdiri dari 5.700 tambah 80 tambah 4. 5.700 itu bicara tentang dekade. Ayin artinya mata Tuhan melihat dan mata kita melihat apa yang Tuhan lihat. 8 bicara tentang mulut. Jadi setiap angka-angka dan huruf-huruf Ibrani ada nilainya. Ini mulut, ini adalah dekade di mana mulut kita menentukan destiny kita atau kehancuran kita. Hidup dan mati di kuasa lidah. Yang menarik adalah angka 4-nya. Nah, angka 4 ini di dalam hurufnya di bahasa Ibrani itu adalah namanya dalet. D-A-L-E-T-H. Dalet. Jadi kenapa kok ini 2024 menjadi tahun signifikan? Sebab ini tahun di mana Tuhan berkata, mataku tertuju pada umatku. Dan apa yang kukatakan tidak kembali sia-sia kepadaku. Tapi melaksanakan persis seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Yaitu bertemu dengan semua umat Tuhan dan semua keluarga-keluarga Komsel untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Aku minta ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Bicaralah, singkapkanlah. Amin. Oke. So, karena banyaknya pintu-pintu ini adalah tahun pintu-pintu baru dibuka. Berarti mesti ada pintu-pintu yang ketutup, yang mesti ditutup. Kita udah belajar kemarin di hari Rabu bahwa apa yang selama ini mati, yang selama ini nggak sehat, selama ini yang retak, yang busuk, yang rusak, yang toksik, itu tutup pintunya. Jangan izinkan masuk lagi ke dalam hati Anda. Setiap kali Allah ngomong tentang pintu itu bicara tentang pintu hati. Oke, atau bicara tentang siapa pintu kita? Yohanes 10 ayat 9. Yesus Kristus adalah pintu kita. Barang siapa masuk ke kandang domba-domba ternaknya Tuhan tanpa melalui Yesus pintunya, mereka adalah perampok dan pencuri. Mencuri jiwa orang. Jadi Anda jangan santai-santai karena setan tetap akan mencari orang yang gampang sama iblis ditelan. Nah, di tahun 2024 atau 5784 kalender Ibrani Tuhan. Ini adalah tahun di mana peluang-peluang baru yang signifikan. Akan memenuhi dan akan menjadi pintu-pintu gerbang yang kebuka untuk Anda masuk di dalamnya. Dan peluang itu masuk ke dalam hati Anda. Tetapi untuk mengalami ini Anda nggak bisa berat-berat bawaannya. You must travel light. Perjalanannya harus dilakukan bawaannya enteng. Tentengannya tuh enteng. Nah, kenapa kok udah banyak tentengan kecil tapi kok berat sekali? Apa yuk penyebabnya yuk? Karena itu ada gambar koper-koper semua kan ya? Karena mikul koper sambil mau ibadah, sambil mau solitude silence, sambil mau daily office, tahun per tahun, kayak musim per musim. Tapi nggak bisa fokus ke sini karena tangannya penuh sama pegangan. Ini urusan orang tua, urusan nenek moyang, urusan mertua, urusan besan, urusan anak, cucu, urusan semua yang ART rumah tangga, semua problem sama Anda. Sampai Anda 1 bulan ada libur, bisa hilang langsung loh. Nah, kalau Anda seperti itu, kalau capek ya tidur. Tuhan, Anda permisi pun di tengah perayaan juga nggak apa-apa. Tapi andanya
yang perlu rest in God. Kenapa kok kita rest? Kita mau bikin space buat Tuhan. Nah, pada waktu kita berdiam di hadapan Tuhan untuk menciptakan ruang buat Tuhan. Di situ waktu kita diam, penuh gejolak, penuh kekecewaan, penuh segala macam pikiran yang kotor, negatif. Itu artinya bejanamu penuh. Kopernya lagi penuh. Dan harus dibalikin, dikeluarin semua. Problemnya nggak segampang itu karena semua itu nempel ke umbilical cord, kepada tali arinya kita. Nah, semua yang hubungan-hubungannya nggak sehat, Anda mesti stop dengan cara berdamai. Kalau terlalu mengerikan, bahaya sekali. Kenapa hubungannya saya putus? Dan ini memakan jiwa atau kekerasan fisik. Anda ampuni. Tapi Anda masih butuh waktu untuk bisa berdamai seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Oke? Saya tahu ada betapa sakitnya kalau anggota keluarga itu meninggalkan rumah. Kayak anak-anak kita dari TK, SD, SMP terus tiba-tiba masuk ke universitas. Bukankah menakjubkan? Nah, tapi kalau masuk ke universitas yang terkenal, bawa pikulan, bawa koper, bawa tas penuh semua sampai beratnya nggak kurang. Mau memuji Tuhan aja nggak bisa ngangkat tangan karena mesti megang. Menyembah dalam roh dan kebenaran, menyanyikan firman Tuhan. Sama sekali. Gak kuat ngangkatnya. Gak bisa fokus. So kuncinya Anda untuk bisa fokus pada Tuhan. Dari kacau sampai kepada ketentraman. Saya mau bacakan dari Mazmur pasal 4. Anda siap dengan Alkitabnya ya. Mazmur pasal 4. Ya. Answer me when I call. Tuhan jawab aku pada waktu aku berseru padamu. Mazmur 4 ayat 1-8. Bagus sekali Mazmurnya. Ini untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Mazmur Daud. Apabila aku berseru, ingatlah aku ya Allah. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Daud pemazmur ini doa mazmurnya dialog sama Tuhan. Dia tahu Tuhan itu adil, setia, dan amin. Dia tahu sekali Allah itu jawabannya. So, apabila aku berseru, jawab aku ya Allah untuk membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Apakah pemazmur Daud ada problem juga untuk mendengar suara Tuhan? Oh ya, karena dia berkata, kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Jadi kalau kita berkenan sama Tuhan, doa kita pun didengar Tuhan. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Coba direnungkan. Selah artinya direnungkan ulang apa yang udah dibaca. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikenalnya. Dan Tuhan yang mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hartamu, di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Ini bagus sekali nih kondisinya nih. Okay? Kalau Anda abiding with God di 2024, masuk jendela peluangnya Tuhan dan berdiam di hadiratnya Tuhan, itu peluang pintunya Tuhan loh ya. Okay. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih bagimu seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa.
Anda ingat ya, ini di Efesus 4 ayat 26. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu. Tapi siaplah diam. Jadi nasihat, kalau Anda meninggalkan 2003, masuk 2004 dengan marah-marah, dengan tegang, dengan kacau, semuanya nggak tahu mesti mulai dari mana untuk undo kabel-kabel ini dan bagaimana ngaturnya. Tuhan, aku minta agar kau bicara pada umatmu, biar dosa kita merah kayak kirmisi. Dengan kita marah-marah, terletak juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kau marah tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidur. Tetapi tetaplah diam. Bukankah ini nasihat yang luar biasa? Masuklah ke bait Allah. Jangan berbuat dosa ya. Dengan berkata-kata dalam hatimu. Cuman bikin perencana. Siapa sih kita? Dallas Willard berkata, we are unceasing spiritual being. We are unceasing spiritual being, created for an intimate and transforming friendship with the creative community. There is the Trinity cleaning. There is a Trinity learning to hear God. Okay? So siapa sih kita? Ini Dallas Willard bagus sekali ngomongnya. We are unceasing spiritual being, created for an intimate and transforming friendship with the Creator. With the creative community, there is the Trinity. Manusia adalah makhluk roh yang tak berhenti-henti, selamanya roh, diciptakan untuk pertemanan yang transformatif dan juga intim bersama dengan komunitas yang sangat kreatif, yaitu Anda dan saya. Dan kita menjadi comfortable in continuing conversation and learning to constantly lean on the goodness and love of God. So ini adalah penjelasan kenapa kok Anda mesti bikin koper-koper Anda dari yang penuh dengan sampah-sampah masa lalu. Mungkin sampah 15 tahun, 20 tahun yang lalu. Atau sejak Anda dari kecil yang Anda tutupin gak mau orang lain tuh sampai tahu. Oke, kita di Bali mendapat kehormatan dari Tuhan melayani jiwa baru. Kocak sekali anaknya dan polos sekali. Bagaimana Roh Kudus bicara sama dia. Dia bisa lihat ada roh jahat yang gede. Dan dia juga bisa melihat tersungkur sambil menangis terisak-isak di kamar tidurnya dia. Melihat sosok tubuh yang putih pakai jubah putih tapi gak bisa kelihatan mukanya. Dia bilang, aku kepingin seperti didorong suruh tersungkur di kakinya, suruh tunduk sujud. Tapi kok aku nanya, kenapa mesti sujud? Tapi kepingin, hati tuh kepingin, tapi kepala tuh mikir yang lain. Terus sebelum mau tidur, itu bisa jelas Tuhan ngomong kayak gini. Itu suara itu nyata loh, tapi kok halus, tapi nyata. Suara itu berkata, kamu aku bikin gak tidur loh, sampai engkau baca Alkitab. Aduh, itu suara jelas, tajam. Suara itu nginsafin, hebat loh. Tapi ada juga suara-suara yang berkata, ini kayak silih berganti gitu loh. Sampai aku tuh karena saya bikin keputusan, kata Tuhan ya, roh Allah dalamku tuh jauh lebih kuat dari roh apapun dunia. Jadi enggak mungkin aku ikut kamu. Sekarang dia tanpa sadar dia berdialog di atmosfer hadirat Allah, berhadapan dengan dia, terus setan tuh di kiri kanan. Dan aduh, kesaksiannya begitu polos, tapi sungguh-sungguh indah. Bikin yang sudah lama Kristen jadi asing, malah kepingin seperti itu. See? Tuhan akan bisa bekerja dalam segala hal. And then dia bilang, ini ya, aku ini mesti bakar ini satu ini, yang di tanganku ini. Ini itu kayak itu apa? Jam yang seperti apa? Seperti handphone kita kayak smartwatch ya. Dia bilang, waduh, ini komplit.
mau TV, mau film, mau perbuatan apa, link-link ke game apa, ke Netflix apa, aduh aku siap ini dibakar. Aku udah ada kok jam tangan baru. Dan dia berkata, itu ya, benar-benar yang di ngomongin Yesus itu betul yang apostle kasih ya. Bahwa kalau roh jahat itu keluar dari manusia, dia itu kepingin balik ya. Jadi saya tuh mesti belajar waktu dia balik, saya tuh seperti apa. Saya bilang seperti Yesus, seperti Daud. Tidak goyah imannya. Berdasar pada iman dalam Kristus. Berakar pada iman dalam Kristus. Nanti kamu akan berharap, kamu akan menjadi destinasi Tuhan. Nanti kamu bisa percaya walaupun nunggu lama untuk menjadi destinasi digenapi dalam hidupnya. Tapi kamu punya keyakinan begitu yakin. Walaupun gak kelihatan seperti udah kelihatan. Nah itulah doa iman. Oke, nah sangat-sangat indah bagaimana dia berkata, aku udah tak keluar tak tinggal di tempat kos lama, saya bakar semua, saya bersihin semua, pokoknya lama-lama tak tinggalan tanpa dia sadar. Dengan ngomong seperti itu, koper-koper masa lampau dia. Semenjak seminggu lalu kami layani, udah dikosongin. Bahkan dia bakar. Yang dia mau nego itu cuma satu. Kalau PS-nya tuh bisa belakangan aja, aku belum siap berpisah dengannya. TV, PS, cuman itu aja, nggak banyak kok. Saya bilang, cuman seperempat inci aja bisa membuat setan masuk. Apalagi alat-alat seperti yang bikin kamu kecanduan. Oh gitu ya. Iya. Roh Allah dalamku jauh lebih kuat. Tapi roh Allah dalamku tuh apa bisa ya? Menghilangkan ini semua alat-alat yang bikin aku kecanduan. Oh bisa sekali. Kalau kamu bisa bakar barang-barang kemarin, yang ini juga bisa dibakar. Aduh. Dia bilang, oke, aku mesti belajar bercerai. Aku mesti, ya makanya kamu suruh deket sama Tuhan. Jam 1 pagi aku gak tidur loh. Tuhan ngomong, kamu gak bisa tidur kalau kamu belum baca Alkitab. Ayo buka kitab Roma. Itu kok jelas ya ngasih taunya ya. Bisa kayak gitu, bisa. Memang kita anormalnya Kristen hidup di alam itu. Itu baru namanya kita ditransformasi. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya ajarkan secara teoritis, secara prakteknya saya, coba. Ini orang baru seminggu lahir baru setiap hari itu dirawat dengan permulaan baru, punya hubungan dengan Tuhan, waktu pribadi dengan Allah, pertobatan itu apa. Ini baru seminggu. Apa yang kita lagi pelajari dan praktek dengan bergumul setengah mati, dia menjadi supranatural alamiah. Belum pernah dong dia tahu mengenai buku Emotionally Healthy Spirituality, belum tahu. Belum tahu daily office, tapi dia lakukan. Tapi Tuhan yang ngatur ritmenya. Nah ini keluar dari hati dia yang penuh pengharapan, sukacita, tidak usah disuruh. Bahkan dia catat, itu lembaran-lembaran Alkitab yang kosong, yang putih itu ditulisin semua. Resep-resepnya, ayat-ayatnya yang mana ayat-ayatnya. Nanti dia tunggu supaya Tuhan ngomong langsung. Dari dikasih tahu sama saya, dia tunggu sampai itu ngomong langsung ke dia. Saya bilang normalnya kita tuh memang kayak gitu. Kita selamanya adalah makhluk roh. Okay? We are unceasing spiritual being created for an intimate and transforming friendship with the creative community. That is the Trinity. Kita adalah makhluk rohani yang tidak pernah berhenti, selamanya roh. Kita adalah roh punya jiwa tinggal dalam tubuh. Diciptakan untuk pertemanan persahabatan yang intim dan transformatif dengan komunitas yang kreatif yang namanya Tritunggal. Itu Dallas Willard yang ngomong kayak gitu. Okay. Learning to hear God, belajar mendengar Tuhan, itu lebih dari sekadar belajar dengar suara Tuhan. Tapi itu tentang bagaimana kita semua menjadi nyaman dalam conversation yang continuous, yang pembicaraan yang terus-menerus, dan belajar untuk secara konstan bersandar kepada kebaikan dan kasih Allah. So, ini sebetulnya tentang hidup berbalik ke Tuhan, ke dalam mesin ATM hikmat.
Nah, kalau ATM-nya Allah tuh ATM hikmat, ATM nasihat, atau Anda memperlakukan Alkitab Anda seperti crystal ball. Dielus-elus luarnya, nanti keluar makhluk itu, enggak ya. Tapi Allah mau Anda melihat hubunganmu dengan Allah seperti Anda berhubungan menjadi satu dengan mesin ATM hikmat kerajaan surga dan nasihat yang mengalir seperti aliran air hidup yang tinggal dipencet keluar, tinggal dipencet keluar. Anda bisa narik, Anda bisa tarik hikmat Allah selama Anda berhubungan intim dan transformatif dengan Tuhan. Pokoknya kalau hubungan dengan Tuhan itu pasti Anda ditransformasi. Nggak mungkin nggak. Kita lihat ya di Mazmur 4 nih. Daud berseru kepada Tuhan sambil bermain kecapi. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Ini dialog loh nih. Yang membenarkan aku. Dia akui yang bisa benerin dia cuma Allah. Dia nggak bisa benerin diri karena selalu dituduh. Selalu disalahkan oleh Saul, oleh anak-anaknya sendiri. Di dalam kesesakan engkau beri kelegaan kepadaku. Betul kan? Mari datang padaku. Kau letih lesu beban berat, aku beri kelegaan. Kasihani aku dan dengarkanlah doaku. Hei orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Selah. Selah artinya diulangi lagi. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Aku desperate, aku hanya bisa mengandalkan Engkau, hanya percaya Engkau. Engkau yang bisa membenarkan aku dari status disangka, dituduh, disalahkan. Dan di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Tuhan kasihani aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Kok reputasi kok dihancurin sih? Ayat 4. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan, T-U-H-N huruf besar, Yahweh, mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Karena Yahweh artinya penyelamatku. Bahwa penyelamatku telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Dan dia tahu dia orangnya. Yahweh mendengarkan apabila dia berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tapi tetaplah diam. Selah. Kita bisa marah, tapi hanya ke Tuhan. Hanya di dalam hati kita. Jangan ke orang-orang jahat yang nyerang kita. Jangan disentuh mereka. Gak usah, biar Tuhan aja yang nyentuh mereka. Persembahkanlah korban yang benar. Dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu saja menyinari kami ya Tuhan. Siapa yang bisa kasih kebaikan? Hanya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sebahagia-bahagianya orang-orang yang jahat dengan kekayaan gandum dan anggurnya. Dari panen yang besar, tidak ada sukacita selain dari Tuhan yang sungguh sejati dan murni. Sukacitanya aja bisa dibedain loh. Dari materi versus dari Tuhan. Dengan tentram. Coba dengerin baik-baik. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri. Lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Yahweh yang membiarkan aku diam dengan aman. So di Mazmur 4 ayat 9 mengajarkan kepada kita bagaimana kita mau mendapat peluang-peluang baru yang signifikan di 2024 ini. Sepanjang 365 hari
Sekarang tinggal 365 kurang 11. Sekarang tinggal 354 hari. Oke. So, kita masih ada 354 hari untuk peluang ini terjadi dan kita alami dan kita ada di dalamnya. Tetapi seperti slide saya katakan, you must travel light. Bawaannya, tentengannya enteng aja, jangan overweight, beban berat, letih lesu. Jika dalam tahun 2024 ini kamu bahas segala macam junk, sampah-sampah di dalam koper hatimu, maka nggak mungkin ada ruang lagi dong untuk peluang pintu-pintu yang bisa dibuka untuk peluang-peluang baru ini terjadi. Nah, lihat di Mazmur 4 ayat 9. Dengan tentram. Apa artinya tentram? Saya suka tuh ada hotel tuh di Jogja kalau nggak salah. Namanya Hotel Tentrem. Betul-betul kalau tinggal di situ tentram. Tahu nggak kenapa? Bahan bangunannya solid. Dan interiornya semua barang-barang di dalamnya bikin Anda tentram. Kualitasnya luar biasa. Meja samping tempat tidur kita isinya apa? Colokan. Ya situ zaman saya udah lama sih saya ke situ ya. Colokan iPod, colokan iPhone, colokan semua smart product itu bisa dicolok di sebelah kuping kita. Ya, untuk sekarang kita ketahui dari semua sosial media bahwa hati-hati ya. Jangan taruh semua smart gadget di sebelah tempat tidurmu, radiasi bisa terjadi. Taruh di airplane mode atau di luar jauh-jauh. Tapi ngelihat ini di Hotel Tentrem ini memang bikin tentrem loh. Nggak ada tempat, nggak ada colokan. Semuanya komplit. Kamar mandinya, atmosfernya, penerangannya, tempat makannya tentram, kalem, tenang, besarnya nggak keruan, nggak rame, nggak ada buku, kalem. Mau belajar, mau meditasi, mau solitude silent tuh di mana aja tuh bisa. Luar biasa, oke? Lihat, tapi itu hotel. Nanti kalau pas keluar dari situ masih tentrem nggak? Nah, kalau yang Mazmur 4 ayat 9, Tuhan, dialah ketentraman kita. Karena Tuhan tinggal di dalam hati kita. Tubuh kita baik roh Allah, tempat Allah berdiam. Yang adalah roh damai sejahtera, roh sukacita, roh damai, roh tentram. Gak mungkin tentramnya kita on and off. Kita gak dikunjungi tentram. Kita gak mengunjungi ketentraman. Kita berdiam di dalam ketentraman Allah. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri. Jadi orang gak bisa tidur kalau gak tentram jiwanya. Lalu segera tidur. Tuh cepat sekali kan tidurnya. Gak usah pakai obat tidur kan. Sebab hanya Engkaulah ya Yahweh yang membiarkan aku diam dengan aman. Orang bisa tidur kalau tentram jiwanya. Dan bisa diam dengan aman. Hanya Tuhan satu-satunya. Nah, kalau Anda bisa menjadi pribadi yang tentram, jiwanya tenang, dirinya rasa aman, orang teriak-teriak mau ngancam kayak apa, aman aja karena Tuhan keamananmu. Di dalam koper hidupmu isinya adalah Tuhan. Pada waktu Anda berdiam diri, pada waktu Anda ke tempat yang sunyi untuk sendirian bersama dengan Tuhan, Anda lagi bikin ruang, Anda lagi buka pintu-pintu. Pintu-pintu yang selama ini Anda tutup, sekarang Anda karena tentram, karena aman dengan Tuhan, Anda nyaman dibuka. Sesuai Mazmur 24 ayat 7. Mazmur 24 ayat 7 sampai 11. Pintu dibuka karena udah aman. Anda gak takut lagi. Nah, semua kotoran-kotoran, barang-barang romel, sampah loak-loak yang gak kepake, daripada ngumpulin debu segala macam, dibuang. Dan izinkan Allah yang memberi ketentraman, Raja Damai, mengisi ruangan hidupmu dengan harta terpendam, dengan harta tersembunyi selama ini, dan memberikan kepadamu rahasia siapa Allah itu bagimu di 2024 ini. Jangan buang-buang space untuk yang enggak-enggak, dipendam dalam hidupmu. Buat apa? Seperti saya quote di hari Rabu kemarin dari Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi orang-orang yang hidup tentram, dirinya aman, dan mereka bisa cepat segera tidur.
Dan mereka nggak ada problem tidur 8 jam, nggak pernah kekurangan. Kita punya saksi itu Ibrani 11. Bagaikan awan mengelilingi kita. Jadi kita dikelilingi orang-orang yang sukses hidup dengan Yahweh. Di tengah badai, di tengah karena bumi ini dikuasai setan. Terang aja Anda kena badai ketimpa dan juga kena musibah-musibah dari kejahatan orang-orang jahat. Oke, cuman kita tentram di dalam Tuhan. Ayo, caranya gimana tentram? Bagaimana kosongin koper-koper supaya koper tua dibuang aja deh. Ya, biar Tuhan membuat kita jadi kopernya Tuhan selama di bumi. Selamanya kita hadirat Tuhan. Ayo kita tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Mari kita berlomba dengan tekun. Gak bisa lihat kiri ke kanan. Anda baca di 1 Korintus 9 ya. Seperti olahragawan yang sedang berlari. Gak mungkin dong sambil lari melambai-lambaikan kirim salam kepada semua saudara-saudara yang nonton di tribun. Ya gak mungkin dong. Udah pasti kelewatan sama kompetitor yang lain dong. Tapi kita fokus. Garis ending, garis finish. Yang bikin kita tambah cepat tapi konsisten dan tekun dan tabah. Ayo kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan Allah bagi setiap kita. Dengan kita berdiam untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Berilah seluruh perhatian kita kepada Tuhan Yesus. Untuk tujuannya cuma satu. Dengar suara Tuhan. 2024 atau 5784 mengenai tahun mendengar suara Tuhan. Tahun untuk terus menerus berada dalam conversation. Continuing conversation, kata Dallas Willard. Pembicaraan terus menerus. Sepanjang hari. Sepanjang puluhan tahun, puluhan dekade di bumi sebelum Tuhan bilang pulang. Itu harusnya normalnya supranatural. Kalau Oral Roberts ngomong seperti ini ya. Pendiri Oral Roberts University dan pelayan Tuhan yang melakukan movement kesembuhan ilahi dengan membuat tenda-tenda besar, orang-orang sakit, buta, lumpuh pada disembuhkan semua, oke? Dan dia berkata gini, it is only natural to be supernatural. Normalnya orang pengikut Yesus ya supranatural, adikodrati. Bukan aneh untuk menjadi manusia adikodrati karena kita selamanya adalah unceasing spiritual being. Makhluk tak henti-hentinya sebagai makhluk roh. Lah roh itu yang supranatural. Jadi it's only natural to be supernatural. Caranya fokus. Aduh ternyata doa itu salah dulu kita diajarin. Kalau dikasih pengajaran, mari kita minta sama Tuhan. Tuhan berikan ini Tuhan, mujizatmu Tuhan. Nyatakan kuasamu. Salah. Doa gak kayak gitu. Doa ini kayak Mazmur 4 ayat 9 ini loh. Dengan tentram, aku mau baringkan diriku. Seperti Yohanes di dadanya Yesus. Lalu segera tidur. Sampai ketiduran karena saking aman damainya. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Berarti yang bikin tidur siapa? Kehadiran Yesus kan. Jadi kita mesti bikin ruangan untuk Yesus hadir. Saya suka sekali James Bryan Smith, murid mutakhir dari Dallas Willard dan juga Richard J. Foster, celebrate discipline. Okay? Dia ngomong seperti ini. Pada waktu Anda mesti punya naratif yang benar tentang Yesus. Okay? Nah, karena kita semua ini manusia yang dipengaruhi oleh story. Setiap orang punya cerita. Yesus pun bikin cerita kalau mengabarkan Injil. Oleh sebab itu kita mau belajar. Narasi yang kita bikin ini narasi yang Yesus bikin atau narasi yang setan bikin. Nah untuk kita memiliki narasinya Yesus. Dia kan selalu ngomong, oh kerajaan surga itu seumpama seorang saudagar yang menemukan mutiara mahal sekali. Kerajaan surga itu seumpama penabur. Yang menabur biji sawi kecil sekali. Pakai cerita kan. Dia nggak pakai hukum peraturan loh. Nah pada waktu kita bisa membuat narasi yang benar tentang Yesus. Itu berarti kita tuh udah bikin space, ruang. Untuk narasi-narasinya Yesus yang ada di 4 Injil itu masuk ke pikiran kita. Sampai mendasar berakar di hati kita. Sehingga narasi yang keluar dari hati kita sama yang keluar dari Alkitab sama.
Nah, untuk Anda bisa sama naratifnya, gambaran Anda tentang Yesus, gambaran Anda tentang Allah dalam Yesus, Anda mesti latihan. Namanya spiritual discipline. Yang saya perkenalkan pakai buku ini. Emotionally Healthy Spirituality Day by Day. 1 hari minimum 2 kali. Di awal bertemu dan bikin waktu hanya buat Tuhan ketemuin kita. Kita datang kepadanya dan berdiam di hadapannya, Mazmur 37 ayat 7a. Kemudian izinkan dia masuk ke dalam hidupmu. Bagaimana mau masuk kalau nggak ada space? Kalau isinya koper-koper, rombel-rombel yang ditumpuk-tumpuk, berantakan lagi di dalam. Yang ini belum kelar, yang ini pahit, yang ini dendam, yang ini kesel, yang ini sedih, yang ini marah, yang ini benci, yang ini bohong, yang ini mau mendustai, mau memfitnah, bagaimana penuh kayak begitu. Dari mana ruangannya? Ingat, peluang dari Tuhan membutuhkan pintu hatimu dibuka loh, lebar-lebar. So, prakteknya untuk buka pintu itu dan memberikan peluang-peluang baru di Tuhan masuk ke hati kita untuk menjadi kita dan menjadi perbuatan kita. Anda butuh yang namanya spiritual discipline. Nah, ini seperti Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan perlombaan yang diwajibkan Tuhan itu dengan mata tertuju pada Yesus. Ini namanya centering prayer. Dari Father Thomas Keating, ngajarnya bagus sekali. Ini tujuannya kalau Anda berdiam di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, dengan pikirannya dilatih untuk berpusat pada Yesus. Sementara jiwa kita gundah gulana, ada suara-suara yang mesti ini, mesti melakukan ini, sakit hati, sedih, mau balas, benci, semua sibuk tuh pikiran kita. Kita biarin aja sibuk, memang ada di pikiran kita kok. Tapi kita pusatkan pikiran utama kita, kehendak kita kepada Yesus. Itu namanya bangun otot mendengar suara Tuhan. Nanti lama-lama suara-suara yang ramai yang ada di pikiran kita emang udah ada. Nggak bisa dikuras itu. Anda hanya bisa melemahkan otot suara itu. Suara distraksi. Tapi Anda bangun otot berpusat kepada Yesus. Nah itu akan membuat pintu-pintu kita buka untuk peluangnya Tuhan masuk. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan terus tekun dia ngeliat Golgota. Dan dia lihat Anda dan saya, semua wajah kita tuh sudah ada di ujung. Di belakang kayu salib yang akan membuat tempat itu kematian Yesus karena kutuk dan dosa yang dia tanggung pada tubuhnya demi Anda dan saya. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun, kuncinya tuh tekunnya itu yang kita mesti punya otot. Memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia. Jangan ingat barang-barang material yang nggak ada gunanya, nggak sifatnya nggak kekal. Ingat kepada yang kekal. Yesus itu kekal. Jiwa kita kekal. Roh kita kekal. Roh daripada keluarga kita kekal. Terutama yang mereka yang belum mengenal Yesus, belum mau terima Yesus. Mereka tapi jiwa dan rohnya itu kekal. Fokus kepada yang kekal. Ganti sukacita yang disediakan bagi Yesus yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan dia. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa. Pada orang berdosa yang dia tanggung. Supaya jangan kamu jadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa. Belum sampai mencurahkan darah kok. Nah, Anda itu catat nggak tadi ya? Ayat 1. Oke, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kamu. Siapkan dirimu masuk ke pertandingan perlombaan yang diwajibkan Allah bagi kita. 2 ya. 3. Ayo, mata tertuju pada Yesus. 4. Iman kita semakin disempurnakan pada waktu mata tertuju pada Yesus. Tanggalkan dosa yang begitu merintangi kita. Dan tekun berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan Tuhan. Ingat selalu
5, ingat selalu akan dia, akan Yesus. Yang keenam, pergumulanmu gak sampai berdarah-darah. Percaya penghakiman milik Tuhan. Nah, itu semua 1, 2, 3 yang saya sebutkan barusan itu namanya spiritual discipline. Itu Anda bisa lakukan sepanjang hari kok. Gak usah pakai kamar khusus, kamar doa. Gak perlu pakai tunggu acara ibadah di mana Anda sendirian, gak diganggu orang. Bisa Anda cari tempat sendiri seperti itu ya. Kalau buat saya sih paling enak sih ke toilet. Gak akan diganggu orang sama sekali. Nah, James Bryan Smith berkata seperti ini. Semua spiritual discipline adalah soul training exercises. Soul training exercises. Olahraga melatih jiwa. Nih, supaya Anda nggak jadi kayak agamawi, jadi kayak sok suci karena melakukan daily office, jadi suci banget. Enggak, sama sekali enggak. Kenapa? Karena spiritual disiplin yang kita praktekkan, berdiam di hadapan Tuhan, menanti Tuhan dengan sabar. Kalau enggak Anda marah, fokus ke Tuhan. Saya mau tanya, itu rohaninya di mana? Di sini James berkata, saya setuju sih, ya benar juga sih. Bahwa kenapa kok dia lebih suka menyebutkan itu sebagai soul training exercise. Karena rohaninya di mana ya? Untuk berdiam, menanti Tuhan, nggak ngomong apa-apa, nggak minta apa-apa. Ini semua hanya menggiring orang-orang kepada praktek yang membuat mereka bisa menyediakan, saya nggak setuju kata menyisihkan, menyediakan dengan sengaja dalam agenda harian yang namanya rule of life atau trellis, di mana mereka akan membuat diri mereka latihan datang ke Tuhan, latihan diam untuk mengizinkan Tuhan kerja, itu ternyata bangun otot iman, otot datang ke Tuhan. Nah, dia berkata bahwa ini semua aktivitas adalah upaya yang bikin seseorang bisa menjadi rohani. Tapi nggak bikin dia menjadi orang yang jadi super suci. Enggak. Ini adalah praktek yang nggak rohani sama sekali. Tapi membentuk otot dan hati kita untuk bisa jadi rohani. Karena setiap kali kita berdiam, kita lagi bikin ruangan untuk Tuhan hadir. Nah, waktu Tuhan hadir, memenuhi, menginfus jiwa kita dan membimbing hidup kita, kita jadi orang rohani. Menjadi serupa Kristus. Nanti kita hari Rebo ya, saya bagikan lebih detail tentang soul training exercise, yaitu praktek rohani dalam hidup kita supaya kita bisa menyediakan space. Richard Foster berkata, so God can bless you, sehingga Allah bisa berkati Anda. Mari, biar pewahyuan ini bikin Anda nggak terlalu tertekan. Kok jadi Kristen susah ya? Enggak. Anda cuma diminta Tuhan sediakan waktu dan sediakan space buat dia. Sisanya semua Tuhan yang genapi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk setiap umat-Mu yang mau belajar praktek firman. Kami juga rindu agar setiap umat-Mu membuat waktu yang sangat-sangat spesial, khusus. Memang khusus mau izinkan ketemu Tuhan dan Tuhan ketemu kita. Sehingga Tuhan bisa melakukan apa yang Dia dambakan dilakukan dalam hati kami. Sehingga Dia bisa masuk dalam kedalaman jiwa kami. Dan kita bisa tenang dan tentram, aman dan bisa tidur. Aku minta Bapak, rest total roh jiwa tubuh dapat dimengerti dengan seutuhnya. Melalui praktek spiritual discipline ini. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur.
Amin. So, jangan lupa hari ini kita ada ibadah bersama-sama di Hotel Trans Resort di Sunset Road, Boardroom 2 dan 3, jam 2 sampai jam 4. Selamat bergabung.